Enak, Bu, setengah-setengah ngantuk. Enak Bu tidur habis itu. Oke, diperhatikan ya. Iya, Semangat. sama. Oke. Buran. Oke. Soal di yang pertama itu di S15 poin 11 terkait dengan penerimaan sekutu baru. Deborah dan Marina menjual peralatan elektronik dan perlengkapannya melalui persekutuan mereka. Sebentar, sambil meng-admit teman-temannya yang masuk. Kemudian mereka ingin mengembangkan lini usahanya dengan menerima Wayan sebagai sekutu. Modal Deborah adalah 200 juta. Modal Marina adalah 160 juta dan membagi laba dengan rasio 3:2. Nah, ini diperintahkan pertama adalah membuat jurnal penerimaan Wayan dari setiap situasi independen sebagai berikut. Di A, Wayan membeli langsung separuh investasi Marina pada persekutuan sebesar 90 juta ya. Di sini Wayan membeli langsung separuh investasi Marina. Marina tadi berapa separuhnya? Berapa Marina? Pegang buku nggak teman-teman semuanya? Pegang, Bu. Oke, pegang buku ya. Sebentar, ini masih kurang nolnya. Oke. Nah, kita tidak berpatokan pada sebesar 90 jutanya ya. Kita berpatokan di soal bahwa modal Marina adalah 160 juta. Nah, karena dikatakan di soal ini ternyata si Wayan ini membeli langsung separuh investasi Marina, maka jurnalnya adalah modal Marina sebesar 80 juta terhadap modal Wayan 70 juta. Nah, itu ya. Yang kedua, Wayan menginvestasikan sejumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan sepertiga kepentingan dalam modal persekutuan jika tidak ada goodwill atau bonus yang dicatat. Nah, di sini kan Wayan ini menginvestasikan jumlah uang sepertiga dari kepentingan. Nah, dan tidak ada goodwill ya. 2/3 total modal yang dihasilkan itu adalah 360 juta. Nah, kemudian total modal yang dihasilkan adalah 360 juta dibagi 2/3. Hasilnya adalah 540 juta. Nah, untuk jumlah yang akan diinvestasikan oleh Wayan adalah 540 juta dikali sepertiga, sehingga hasilnya adalah 180 juta. Seperti itu. Jadi, dari mana 360? Yaitu tadi ya, modalnya si Deborah sama si Marina ya. Oke. Selanjutnya, kita langsung ke ke jurnalnya. Jurnal karena sambil mengadmit teman-temannya. Nah, sehingga di jurnalnya adalah karena si Wayan ini menginvestasikan sejumlah uang, maka yang diterima adalah sebesar 180 juta, yakni dari sepertiga dari total modal yang dihasilkan. Seperti itu. Kemudian di poin C, Wayan menginvestasikan sejumlah uang 110 juta untuk seperempat kepentingan dan goodwill. Ini masih banyak yang mau masuk. Oke. Wayan menginvestasikan sebesar 110 juta untuk seperempat kepentingan dan goodwill akan dicatat. Nah, seperempatnya Ini mah apa? Sebentar ya. Sebentar ya, ada iklan tadi ya. Oke, selanjutnya
Di poin C, Wayan menginvestasikan sejumlah uang 110 juta. Nah, karena tadi dia mintanya adalah seperempat, maka total modal tadi sebesar 360 juta ditambah investasi dari Wayan lagi sebesar 110 dikali seperempat. Hasilnya adalah 117 juta 500.000. Sehingga selisihnya yaitu biaya investasi itu ternyata lebih besar daripada nilai bukunya. Jadi selisihnya adalah sebesar 7.500.000. Jadi uangnya Wayan luar biasa ya, cukup banyak daripada nilai bukunya. Oke, di sini ada perhitungan metode. Kalau yang tadi kan goodwill-nya tidak dicatat, ya kan? Nah, sekarang goodwill-nya itu dicatat. Nah, ini ada pencatatan metode baru untuk ada pencatatan metode goodwill untuk sekutu baru. Jadi teman-teman nanti perhatikan soalnya, kalau di soalnya itu ditulis goodwill dicatat, maka harus melakukan pencatatan goodwill-nya. Nah, kalau misalnya di keterangan itu ternyata goodwill-nya tidak dicatat, maka teman-teman tidak usah menghitung goodwill-nya. Gitu ya. Di poin C ini, metode goodwill untuk sekutu baru, langkah pertama adalah 3/4 perkiraan total modal yang dihasilkan adalah 360. Perkiraan total modal yang dihasilkan adalah 360 dibagi 3/4. Hasilnya adalah 480. Kemudian, langkah kedua, perkiraan total modal yang dihasilkan dari 480 ini itu dikurangi dengan total aset bersih tidak termasuk goodwill. Jadi tadi yang 360, kemudian ditambahkan dengan 110 tadi yang investasi dari Wayan. Jadi jumlahnya adalah 470. Hasilnya perkiraan goodwill untuk sekutu baru adalah sekitar 10 juta. Gitu ya. Kemudian dijurnalkan kasnya 110, goodwill-nya 10 juta. Dan total modal Wayan adalah 120 juta. Dari mana 120 jutanya? Dari 480 juta total modal yang dihasilkan dikali seperempat. Gitu. Mungkin teman-teman nanti sambil sambil santai-santai coba dibaca kembali biar lebih paham terkait dengan contoh soalnya. Oke, saya lanjut ke poin D. Di sini Wayan, ada yang jawabannya seperti saya nggak? Ada yang sama nggak? Atau beda semua satu kelas? Ada sedikit-sedikit yang sama, Bu. Alhamdulillah. Ada sedikit-sedikit ya. Nanti coba dicocokkan ya, barangkali saya yang salah atau sebaliknya. Gitu, nggak apa-apa, nanti kita diskusi ya. Oke, selanjutnya yang D. Wayan menginvestasikan 100 jutanya. Jadi si Wayan ini investasi lagi nih 100 juta untuk seperempat kepentingan dalam persekutuan. Jadi sebenarnya ketika seorang investor itu memberikan uang investasinya, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Dengan uang segitu dia tuh dapat berapa persen sih bagiannya. Nah, Wayan ini ternyata mendapat seperempatnya atau sekitar 0,25% dari kepentingan persekutuan. Apa yang dimaksud dengan seperempat kepentingan? Jadi dia itu punya pengaruh sebesar 0,25% terhadap perusahaan tersebut. Nah, fungsinya apa? Nah, ketika ada keputusan apapun, si Wayan ini mempunyai suara yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Contoh misalnya keputusan untuk istilahnya melakukan perluasan perusahaan dan lain-lain. Si Wayan ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dengan dia menginvestasikan seperempat kepentingan dalam persekutuan. Jadi
nanti akan dibahas juga di selanjutnya ya, di mungkin yang 15.17. Jadi untuk sekutu baru itu akan memberikan keuntungan bagi sekutu lama. Jadi ketika ada sekutu baru, maka sekutu lama harus mendapatkan persentase keuntungan dari investasi yang dilakukan sekutu baru. Seperti itu. Oke. Sebentar saya admit dulu. Nah, Wayan menginvestasikan 100 juta untuk seperempat kepentingan yang untuk beberapa persediaan yang telah usang. Jadi ini persediaan ya. Ya, usang lama ya. Investasi persekutuannya 100 juta. Nilai buku proporsional untuk sekutu baru adalah 115. Oke. Dari mana 115 juta? Itu dari 360 juta ditambah 100 juta dikali seperempat. Hasilnya, selisih nilainya adalah biaya investasi itu lebih kecil dari nilai bukunya. Ya. Kemudian ternyata di poin D itu, sorry ini D apa E ya? Oh nggak benar-benar kok. Di lapisan di tempat. Oke, kita ternyata di soalnya itu nilai persediaan yang usang itu nilainya harus diturunkan atau istilahnya revaluasi aset. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dengan revaluasi aset itu berarti kita melakukan penilaian kembali terhadap nominal aset. Pernah dengar revaluasi aset? Halo? Pernah, Bu. Belum pernah. Jadi ketika ada persediaan yang nilainya itu misalnya dia terlalu lama nih ya. Nah, itu harus direvaluasi, dinilai kembali kira-kira nominalnya itu naik, cenderung naik atau memang nilainya cenderung turun. Nah, gitu ya. Kemudian di sini penurunan revaluasi aset ke sekutu sebelumnya. Langkah pertama, seperempat perkiraan total modal yang dihasilkan adalah tadi 100 juta. Kemudian, perkiraan total modal yang dihasilkan, jadi ini masih estimasi ya, 100 juta dibagi seperempat hasilnya adalah 400 juta. Nah, langkah kedua, perkiraan total modal yang dihasilkan adalah 400 juta. Total aset bersih sebelum penurunan persediaan adalah 360 juta ditambah 100 juta hasilnya adalah 460. Mengurangi perkiraan total modal yang dihasilkan. Ternyata penghapusan inventaris yang diperlukan adalah 60 juta. Nah, revaluasi aset ini sebenarnya bagus. Jadi kita bisa menilai aset kita benar-benar real untuk saat ini tahun 2020 nilai inventaris kita berapa sih gitu. Tapi terkadang juga bisa menurunkan nominal aset kita. Itu juga ada minusnya dengan revaluasi aset. Contoh kalau kalian sekarang punya katakanlah aset ini ya mesin di tahun 96 mungkin dengan harga 20 juta mesin itu sangat mahal ya. Tapi ketika sudah tahun 2020 di revaluasi aset nilainya kan tidak mungkin 20 juta. Nah, itu bisa naik atau bisa turun, itu namanya revaluasi aset. Tergantung harga pasar, kemudian biasanya menggunakan jasa penilai kembali ya, aktuaria gitu ya. Kemudian dicatat nih jurnalnya, modal Deborah sebesar 36 juta dari mana? Dari penghapusan inventaris tadi 60 juta dikali 0,60. Jadi memang Deborah dan Marina ini punya persentase ini ya 60 dengan 40 gitu ya. Kemudian persediaannya adalah totalnya 60 juta. Jadi ini mengurangi jumlah persediaan atau inventaris di tahun sebelumnya dengan mengurangi 60 juta ini. Nah, kemudian kita melakukan pencatatan dari investasi tadi. Yang pertama adalah kas besar 100 juta, kemudian di sini adalah 100 juta ya dari modal si Wayan, kas terhadap modal Wayan. Kemudian di poin E
Wayan membeli secara langsung seperempat kepentingan dengan membayar Deborah sebesar 80 juta dan Marina sebesar 60 juta. Nilai tanah meningkat sebelum masuknya Wayan sebagai sekutu baru. Jadi ternyata sebelum Wayan masuk itu ternyata nilai tanahnya tinggi sehingga harus dilakukan revaluasi tanah. Kalian tahu tanah di daerah Ciputra sebelum Citraland masuk itu di sana tanahnya sangat murah sekali ya karena di sana lahan gambut. Tapi ketika sudah dibangun real estate dan perumahan modern, maka nilai dari tanah tersebut akan berubah seperti itu. Bisa saja 1 meternya bisa mencapai 3 juta sampai hingga 5 juta seperti itu ya. Jadi istilahnya perlu dilakukan yang namanya penilaian kembali atau revaluasi aset. Nah, di sini metode yang disebutkan di atas adalah langkah pertama, seperempat perkiraan total modal yang dihasilkan dari mana? Dari 80 juta ditambah 60 juta ada di soal ya. Hasilnya adalah 140 juta. Nah, perkiraan total modal yang dihasilkan adalah 560 juta. Dari mana 140 juta ini dibagi seperempat. Kemudian, di langkah kedua, perkiraan total modal yang dihasilkan 560 juta ini itu dikurangi dengan total aset bersih sebelum revaluasi aset. Nah, berapa? 200 juta dan 160 juta. Totalnya adalah 360. Sehingga total yang revaluasi asetnya peningkatannya adalah sebesar 200 juta. Nah, karena ini revaluasi asetnya sebelum Wayan masuk sehingga si Deborah ini dan si Marina mendapatkan modal sebesar 200 juta dibagi menjadi 60% dan 40%. Jadi karena adanya revaluasi aset ini, aset tanah milik Deborah dan Marina ini naik sebesar 200 juta. Gitu ya. Nah, ini prosentasenya untuk Deborah modal tanahnya bertambah 120 juta dan untuk Marina 80 juta. Kemudian reklasifikasi modal untuk penerimaan Wayan. Di sini kan modal Deborah tadi sebesar 320 ya. 320 dikalikan sebentar. Oke. Oke. Jadi untuk reklasifikasinya ini berdasarkan tadi ya, kan tadi 80 juta dan juga ini modal dari ini ya tadi ya 80 juta ini. Oh, yang di soal ini ya, 80 juta dan 60 juta itu dijadikan dijurnalkan. Modal Deborah 80 juta, modal Marina 60 juta, sehingga modal Wayan sebesar 140 juta. Jadi ini adalah penjurnalannya tadi. Kemudian untuk tadi ya, si 140 jutanya ini berasal dari seperempat dikali 560 juta, total modal yang dihasilkan setelah pencatatan nilai tanah. Jadi ini adalah penjurnalannya. Gitu ya. Mungkin agak sedikit pusing, nanti coba dibaca lagi ya. Kalau memang ada yang kurang dipaham bisa ditanyakan gitu ya. Karena teman-teman sudah malam, wajahnya sudah mulai layu, lelah. Tak lihat satu-satu wajahnya, ada yang kelihatan senyum-senyum, ada yang sudah mengantuk. Sebentar. Oke, mungkin bisa nanti dibaca lagi ya tentang jawaban yang saya sampaikan. Oke, jadi tadi dari mana tadi? Oke. Untuk reklasifikasi modal untuk penerimaan Wayan. Jadi sebelum
sebelum dilakukan revaluasi, di sini juga dinilai lagi ya untuk modal Deborah dan modal Marina. Tadi di soal sudah dijelaskan bahwa untuk modal si Marina itu Deborah sebesar 80 juta, modal Marina sebesar 60 juta. Nah, kemudian setelah dilakukan reklasifikasi, maka modal Wayan adalah sebesar 140 juta. Oke, kita lanjut ke F. Wayan menginvestasikan sebesar 80 juta untuk kepentingan 1/5 untuk kepentingan dalam persekutuan dengan total. Jadi sebenarnya soal A dengan soal G itu modelnya adalah soalnya terpisah ya. Jadi bukan gabungan. Jadi mereka itu sebenarnya kasusnya berbeda-beda. Pertama dia membeli separuh, kemudian dia beli lagi 1/3. Oke. Jadi yang poin A itu B dan C dan E serta F itu soal yang berbeda. Jadi dia kasusnya berbeda. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang F. Wayan menginvestasikan sebesar 80 juta untuk 1/5 kepentingan dari persekutuan dengan total modal 440 juta. Investasinya adalah 80 juta. Kemudian nilai buku proporsional sekutu baru itu 360 juta ditambah 80 juta dikali 1/5. Hasilnya adalah 88 juta. Nah, ini adalah hasilnya. Nilai bukunya ternyata lebih tinggi ya daripada investasi persekutuannya. Kemudian kita menghitung metode bonus atau goodwill untuk sekutu baru. Total modal hasil yang ditentukan adalah 440. Kemudian dikurangi dengan total aset bersih yang tidak termasuk goodwill. Tadi 440 sehingga perkiraan goodwill-nya adalah 0. Oleh karena itu, bonus 8 juta ini ya, itu untuk sekutu baru kas sebesar 80 juta. Modal Deborah tadi ya, 60 berbanding 40. Sebesar 4.800.000 itu dari 8 juta ya, dan 40% dari 8 juta sehingga 3.200.000 sehingga modal Wayan adalah 88 juta. Sama di poin G, ternyata Wayan juga investasi lagi sebesar 100 juta untuk 1/5 kepentingan dan goodwill-nya dicatat. Kalau yang tadi kan goodwill-nya tidak dicatat, sehingga di sini perkiraan goodwill-nya 0. Kalau yang poin G ini goodwill-nya dicatat. Investasi persekutuannya adalah 100 juta, nilai buku proporsionalnya adalah 360 ditambah 100 juta dikali 1/5, hasilnya adalah 92. Ternyata nilai bukunya itu lebih rendah dari investasi dalam persekutuan, sehingga selisihnya sama 8 juta. Nah, karena dia menghitung goodwill, maka di sini kita hitung goodwill-nya. Langkah pertama, 1/5 perkiraan total modal yang dihasilkan adalah 100 juta. Kemudian perkiraan total modal yang dihasilkan adalah 100 juta dibagi 1/5, hasilnya adalah 500.000. 500.000 ini dikurangi dengan total aset bersih yang tidak termasuk goodwill sebesar 460. Sehingga perkiraan goodwill untuk mitra sebelumnya adalah sebesar 40 juta. Ini adalah pencatatannya. Goodwill-nya 40 juta dan modal Deborah 24, 60% dikali 40 juta dan 40% dikali 40 juta. Nah, untuk penerimaan Wayan maka kasnya adalah 100 juta terhadap modal sebesar 100 juta. Nah, ini adalah neraca. Ini tidak wajib sih sebenarnya, cuman ini adalah neraca yang terbentuk ketika ada sekutu baru masuk. Seperti itu. Jadi teman-teman, untuk akuntansi keuangan lanjutan ini memang agak complicated. Jadi teman-teman harus pahami betul soalnya, kemudian jawabannya juga dibaca dengan seksama. Karena kembali lagi kalau di akuntansi keuangan lanjutan itu harus dipahami
bukan dihafalkan, gitu ya. Ya, Zila neraca, coba nanti teman-teman baca di rumah lagi. Oke, itu sekilas terkait dengan bagaimana kita mencatat jurnal untuk sekutu yang baru masuk. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga cukup panjang untuk 15.17 ya. Oke. Saya lanjutkan di 15.17. Di sini pembentukan operasi, dan nanti kalau misalnya Zoom-nya mati, boleh nanti bergabung kembali karena waktunya tidak banyak ya. Oke. Di pembentukan operasi dan perubahan kepemilikan ini untuk soalnya adalah buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembentukan persekutuan tanggal 1 Januari dan mencatat kejadian selama tahun 2017 Alkitab. Nah, jurnalnya adalah, kita lihat soal di halaman ini ya, di halaman 259. Di sini kasnya adalah 110 dari kasnya dari kasnya Joni dan juga Oman sebesar 60 juta ditambah 50 juta, hasilnya adalah 110. Ini kameranya nggak ada yang dinyalakan, ini ngantuk semua atau gimana? Ayo, sudah tidur? Sudah mulai pusing? Belum, Bu. Ambiar, Bu. Sudah mulai Asu. sudah mulai ambil. Ngantuk, Bu. Sudah mulai ngantuk. Bu, jelaskan, Bu. Jadi Oh gitu, oke. Siap. Untuk persediaan sebesar 80 juta bisa dilihat di soalnya halaman 259. Untuk tanah sebesar 130 juta dan untuk peralatan sebesar 100 juta. Nah, untuk hutang hipoteknya bisa dilihat juga di ini ya. 50 juta ini ya. Oke, selanjutnya untuk angsuran hutang itu sebesar 20 juta. Itu juga bisa dilihat di soal bahwa tanah itu dijaminkan atas hipotek senilai sebesar 50 juta. Kemudian untuk ini ya, cicilan. Jadi mereka ada wesel bayar, cicilkan ini sebenarnya wesel bayar ya. Bukan nota angsuran ya. Wesel bayar yang dicicil ya. Jadi saldo cicilannya yang belum dilunasi adalah sebesar 20 juta. Kemudian si modal Joninya adalah 60 juta ditambah 80 juta ditambah 100 juta dikurangi dengan 20 juta. Gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat di soalnya. Kemudian modal Oman itu juga didapatkan dari 50 juta ditambah 130 juta dan dikurangi dengan 50 juta. Oke. Kita lanjutkan. Di sini jurnal yang didapatkan adalah kita persediaan dulu ya. Nulis persediaan sebesar 30 juta. Kemudian kasnya adalah 24 juta dan hutang usahanya adalah sebesar 60 juta. Oke, teman-teman bisa lihat itu di halaman 260. Kemudian itu di jurnal nomor 1 ya, terkait dengan persediaan yang dibeli dengan biaya perolehan 30 juta. Kemudian di nomor 2 di halaman 260 itu terkait dengan pokok atas hipotek. Jadi hutang hipoteknya adalah 5 juta, beban bunganya adalah 2 juta, dan kasnya adalah 7 juta. Di nomor 3, di halaman 260, pokok atas hutang wesel itu adalah sebesar 3.500.000, kemudian beban bunga 2 juta, dan kasnya 5.500.000.
Masih mendengarkan ya? Mati.